Tiba-tiba dia bangun. Dia pakai baju perangnya, dia pakai baju besinya, dia ambil pedangnya, dia ambil perisainya, dia siapkan kudanya. Maka istrinya bertanya, mau kemana kau? Saya mau ke medan Uhud. Bukankah Rasulullah telah mengizinkanmu untuk tinggal bersama saya, untuk tidak ikut bertempur? Maka kemudian Handalah menyatakan begini. Kata Handalah, fa inni uridu hural in. Sesungguhnya saya ini mendambakan para bidadari. Ya, sesungguhnya saya ini mendambakan para bidadari. Wa inni karihtu an atruka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ma'rakah dunani. Dan aku tidak suka membiarkan Rasulullah bertempur sendirian tanpa ada diriku di sampingnya. Demi Allah saya akan menyusul Rasulullah. Maka dengan rela ataupun terpaksa, istrinya membiarkan Handalah menyusul Rasulullah dan pasukannya. Terjadilah tanda tanya itu. Ya Rasulullah, kenapa ini dia basah kuyup? Maka Rasulullah kemudian diberitahu oleh malaikat Jibril, sesungguhnya Handalah tadi berangkat ke medan tempur, dia habis berkumpul dengan istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita telah melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, dilanjutkan mendengarkan tausiah sejenak. Tema kita pada siang hari ini adalah tentang sirah sahabat, perjalanan hidup para sahabat. Dan kita akan bahas pada siang hari ini sahabat yang bernama Handalah bin Abi Amir dan Asim bin Sabit. Ketika terjadi perang Uhud, di mana perang Uhud ini adalah pertempuran kedua setelah pertempuran Badar, dan perang Uhud ini kemudian menjadi ajang balas dendam orang-orang kafir Quraisy karena keluarga mereka banyak yang terbunuh dalam perang Badar. Di antaranya adalah Hindun bin Abi Sufyan, Hindun bin Utbah bin Rabi'ah, yakni istrinya Abu Sufyan, presiden Quraisy, kepala suku Quraisy. Hindun dendam karena ayahnya terbunuh dalam medan perang tersebut. Kemudian pamannya juga terbunuh dalam perang tersebut. Putranya juga terbunuh dalam perang Badar. Maka Hindun menyiapkan seorang pembunuh bayaran yang bernama Wahsy khusus untuk membunuh Hamzah. Maka dalam pertempuran Uhud ini kekuatannya tidak berimbang. Kaum muslimin hanya 700 orang, sedangkan orang-orang kafir Quraisy jumlahnya 3.000 orang. Jadi 700 pasukan kaum muslimin melawan 3.000 pasukan orang-orang kafir Quraisy. Di awal-awal pertempuran kaum muslimin menang. Kenapa? Karena Rasulullah telah meletakkan sekitar 50 orang pemanah di sebuah bukit yang tinggi, yang posisinya sangat strategis, sehingga dengan panah-panah mereka bisa memukul mundur orang-orang kafir Quraisy. Maka begitu orang-orang kafir Quraisy lari tunggang langgang,
Maka orang-orang yang ada di Bukit Pemanah merasa mereka sudah menang. Dan turunlah mereka, 50 orang itu turun kecuali 9 orang saja yang tersisa. Sehingga kesempatan ini digunakan oleh Khalid bin Walid yang ketika itu masih kafir, ya, dia memimpin pasukan berkuda menghantam kaum muslimin dari arah belakang. Maka terjepitlah kaum muslimin dalam pertempuran itu. Maka gugurlah para sahabat. Kalahlah dalam pertempuran itu. Ada sekitar 70 sahabat yang terbunuh. Dan ketika perang telah selesai, maka wanita-wanita Quraisy melampiaskan dendam mereka terhadap jenazah-jenazah kaum muslimin. Di antaranya adalah Hindun binti Utbah bin Rabi'ah. Istri dari Abu Sufyan ini dendam, dia membelah dadanya Hamzah. Kemudian dia keluarkan hati Hamzah dan dia kunyah sebagai balas dendam bahwa Hamzah telah membunuh ayahnya pada perang Badar dan membunuh adiknya juga dalam perang Badar. Maka kemudian muncul istri orang kafir Quraisy yang lain, di antaranya Roito binti Munabbih. Dia juga membalaskan dendam. Dia memotong-motong telinga dan hidung kaum muslimin sebagai upaya balas dendamnya. Dan ada juga seorang wanita namanya Sulafah binti Sa'ad beserta suaminya, ya. Dia juga melampiaskan dendamnya, ya. Ketika Sulafah melihat bahwa suaminya terbunuh dalam perang Uhud itu, dia berteriak histeris. Kemudian dia juga melihat 3 putranya dalam keadaan sekarat. Maka kemudian dia bertanya kepada salah satu putranya yang belum wafat, yang belum gugur. Dia bertanya, siapa yang mengalahkan kalian semua? Maka dia mengatakan, yang mengalahkan kami adalah Asim bin Sabit. Yang mengalahkan kami adalah Asim bin Sabit. Maka sejak itu Sulafah binti Sa'ad mengumumkan dendamnya. Barang siapa nanti pada pertempuran berikutnya, atau barang siapa yang bisa mengalahkan Asim bin Sabit atau mendapatkan Asim bin Sabit hidup atau mati dan diberikan kepada saya, maka saya akan memberikan kepada dia 100 ekor onta sebagai balas dendam saya kepada Asim bin Sabit. Dan Sulafah bin Sa'ad ini berkata, nanti kalau kepala Asim bin Sabit sudah saya dapatkan, saya akan membuat batok tengkoraknya ini, saya akan buat mangkok buat minum khamar. Itu dendamnya Sulafah bin Sabit. Maka dia umumkan setelah pertempuran Uhud itu, siapa yang bisa membunuh Asim bin Sabit, dia saya beri 100 ekor onta. Maka semua kabilah-kabilah Arab berusaha memburu sahabat Nabi yang bernama Asim bin Sabit. Nah, kebetulan Rasulullah SAW mengutus Asim bin Sabit ini dalam sebuah ekspedisi menyisir wilayah-wilayah pinggiran Madinah supaya tidak ada orang-orang kafir yang masih berada di sekitar itu. Maka hanya berjumlah 6 orang dipimpin oleh Asim bin Sabit. Dia menyisir itu. Tapi ketika dia menyisir musuh-musuh yang ada di sekitar Madinah, mereka bertemu dengan Bani Hudail. Bani Hudail ini adalah orang kafir yang bersekutu dengan orang Quraisy. Dan jumlahnya jauh lebih banyak ketika bertemu dengan Asim dan rombongannya. Dan mereka kemudian tahu bahwa yang memimpin rombongan yang menyisir ini, dia adalah Asim bin Sabit. Maka kemudian Bani Hudail menyerang Asim bin Sabit dan rombongannya, sehingga kemudian semuanya terbunuh. Dan ketika mereka tahu bahwa yang diantara yang mati adalah Asim bin Sabit, mereka tahu hadiah yang akan mereka dapatkan dari Sulafah bin Sa'ad. Kita akan mendapatkan 100 ekor onta. Dan ketika itu onta adalah kendaraan terbaik pada zamannya. Maka mereka sepakat, kita penggal kepalanya, kemudian kita kirimkan kepada Sulafah. Maka ternyata Asim bin Sabit ini
ketika dia mendengar bahwasanya ada sayembara untuk mendapatkan kepalanya, sebelum pertempuran terjadi dengan Bani Hudail, dia berdoa, Allahumma inni hafidtu dinaka wa ujahidu fihi. Ya Allah, sesungguhnya aku berusaha menjaga agamamu dan aku bertempur karena agamamu, maka jangan biarkan mereka menyentuh tubuhku ya Allah. Jangan biarkan mereka menyentuh tubuhku. Maka akhirnya ketika orang-orang kafir dari Bani Hudail itu ingin memenggal kepala Asim bin Sabit, tiba-tiba datanglah rombongan tawon, rombongan lebah, dan mereka menyerang orang-orang itu sehingga mereka lari tunggang langgang. Mereka berbalik lagi, tawon itu berbalik kembali. Mereka lari lagi, berbalik lagi, tawonnya datang lagi. Akhirnya mereka menyatakan begini, kita tunggu saja sampai malam hari. Karena biasanya tawon itu kalau malam hari dia sudah pergi. Maka mereka menunggu seharian sampai malam hari. Begitu malam hari ternyata tawon masih ada. Begitu tengah malam turunlah hujan yang lebat, kemudian diikuti dengan petir yang dahsyat, sehingga terjadi banjir di wilayah itu. Dan mereka orang-orang Bani Hudail itu tidak berani menyentuh jasadnya Asim bin Sabit. Mereka menunggu sampai banjir selesai. Begitu pagi hari mereka mencari-cari, ternyata jasad 6 orang ini tidak ada sudah. Allah hilangkan begitu saja dengan izin Allah, sehingga mereka tidak bisa menyentuh jasadnya Asim bin Sabit, sehingga mereka dijaga, Asim bin Sabit dijaga jasadnya oleh Allah dengan mendatangkan tawon untuk menjaganya. Ini salah satu peristiwa yang terjadi kepada sahabat yang bernama Asim bin Sabit. Masih dalam pertempuran Uhud, ketika perang telah selesai, Rasulullah SAW memeriksa sahabat-sahabat yang gugur. Di antaranya adalah 70 sahabat yang gugur. Nah, salah satu sahabat yang gugur itu bernama Handalah bin Abu Amir. Rasulullah SAW terheran-heran ketika perang Uhud itu siang hari dan selesai nggak lama, kira-kira mungkin 3-4 jam pertempuran, kemudian gugur semua, tidak ada hujan, panasnya terik. Tiba-tiba Rasulullah melihat jasadnya seorang sahabat namanya Handalah dalam keadaan basah kuyup. Dalam keadaan basah kuyup, seolah-olah dia baru dimandikan oleh seseorang. Bahkan air itu masih menetes dari rambutnya dan dari jenggotnya. Maka Rasulullah terheran-heran. Sahabat yang lain terheran-heran, ya Rasulullah, Handalah basah kuyup. Maka kemudian Rasulullah SAW mencoba mencari jawaban dari basah kuyup tersebut. Maka datanglah malaikat Jibril memberitahu bahwa Handalah telah dimandikan oleh para malaikat. Kenapa? Karena sehari sebelum perang Uhud terjadi, Handalah itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mungkin saya besok nggak bisa ikut perang Uhud. Kenapa? Karena hari ini saya akan menikah ya Rasulullah. Jadi mungkin saya besok nggak ikut perang Uhud. Tolong izinkan saya nggak ikut perang Uhud ya Rasulullah. Hari ini saya menikah dengan seorang wanita yang bernama Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Rasulullah menyatakan, kau aku izinkan untuk tidak ikut bertempur. Menikahlah dan nikmati malam-malammu. Diizinkan oleh Rasul. Dan ketika malam hari menjelang esoknya mau berangkat pertempuran, maka Handalah berkumpul dengan istrinya. Dan dia bilang kepada istrinya bahwa Rasulullah telah mengizinkan saya untuk tidak ikut bertempur. Rasulullah mengizinkan saya untuk tetap bersamamu. Maka kemudian begitu pagi hari selesai sholat subuh, pasukan berangkat semuanya menuju medan Uhud. Handalah kembali ke rumahnya setelah sholat subuh.
dan dia berkumpul lagi dengan istrinya. Maka selesai berkumpul dengan istrinya, tiba-tiba dia bangun. Dia pakai baju perangnya, dia pakai baju besinya, dia ambil pedangnya, dia ambil perisainya, dia siapkan kudanya. Maka istrinya bertanya, mau kemana kau? Saya mau ke medan Uhud. Bukankah Rasulullah telah mengizinkanmu untuk tinggal bersama saya, untuk tidak ikut bertempur? Maka kemudian Handalah menyatakan begini. Kata Handalah, fa inni uridu hural in. Sesungguhnya saya ini mendambakan para bidadari. Ya, sesungguhnya saya ini mendambakan para bidadari. Wa inni karihtu an atruka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ma'rakah dunani. Dan aku tidak suka membiarkan Rasulullah bertempur sendirian tanpa ada diriku di sampingnya. Demi Allah saya akan menyusul Rasulullah. Maka dengan rela ataupun terpaksa, istrinya membiarkan Handalah menyusul Rasulullah dan pasukannya. Begitu dia sampai di medan tempur, pertempuran sudah terjadi. Pertempuran yang sengit, dalam keadaan kaum muslimin sudah mulai terjepit. Maka Handalah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya terobos kerumunan orang-orang kafir Quraisy ini, kalau saya mati, apakah saya masuk surga dan akan dinikahkan dengan para bidadari? Maka kata Nabi, lakal jannah, kau akan mendapatkan surgamu. Maka Handalah maju itu, menerobos kerumunan orang-orang kafir Quraisy, sampai akhirnya dia berhasil mengalahkan para pengawalnya Abu Sufyan. Padahal Abu Sufyan itu presiden Quraisy, Pak. Pengawalnya itu luar biasa. Tapi dikalahkan semua itu oleh Handalah. Sehingga dia berhasil menebas kaki kudanya Abu Sufyan, sehingga Abu Sufyan jatuh terpelanting. Tapi ketika Handalah hendak membunuh Abu Sufyan, tiba-tiba prajurit kafir yang lain segera melemparkan panahnya, tombaknya ke arah Handalah, sehingga Handalah gugur pada saat itu. Maka Rasulullah menyatakan dia mendapatkan surganya. Maka kemudian tatkala selesai pertempuran, terjadilah tanda tanya itu. Ya Rasulullah, kenapa ini dia basah kuyup? Maka Rasulullah kemudian diberitahu oleh malaikat Jibril, sesungguhnya Handalah tadi berangkat ke medan tempur, dia habis berkumpul dengan istrinya, dan dia tidak sempat mandi wajib. Dia langsung menuju medan pertempuran, sehingga malaikat memandikannya. Dimandikan oleh para malaikat karena dia menemui Allah dalam keadaan junub. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan julukan kepada Handalah, ghasilul malaika, laki-laki yang dimandikan oleh para malaikat. Malaikat langsung yang memandikannya. Dan Rasulullah menceritakan secara detail cara pemandian. Malaikat mengangkatnya di atas batu, kemudian dengan bejana dari perak dan berisikan air dari surga, para malaikat memandikan Handalah. Dan kalian sekarang melihat tetesan-tetesan airnya. Inilah Handalah, ghasilul malaika, orang yang telah mendahulukan cintanya kepada Allah dan Rasulnya daripada syahwatnya kepada istrinya. Dia memang menemui istrinya dengan syahwat, tapi dia pengantin baru, tapi dia mengalahkan hawa nafsunya. Dia lebih memilih pertempuran daripada tetap berdiam diri dengan istrinya. Padahal dia punya izin untuk tetap tinggal dengan istrinya, tapi dia memilih untuk bertempur walaupun tidak sempat mandi junub, sehingga Allah memandikannya melalui para malaikat. Inilah Handalah, ghasilul malaika, laki-laki yang dimandikan oleh para malaikat. Begitu pulang kembali ke Madinah, Rasulullah menemui istrinya, dan Rasulullah ingin memastikan apakah benar Handalah pergi ke medan tempur dalam keadaan belum mandi wajib. Istrinya membenarkan. Maka Rasulullah menyatakan, kalau benar dia mengumpuli engkau kemudian dia pergi, maka Allah akan menganugerahkan kepadamu seorang anak yang dia nanti menjadi anak yang luar biasa seperti bapaknya Handalah. Handalah bin Abu Amir.
dia ketika masih hidup pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, lau kuntu ma'aka wa ma'a ashabika. Wahai Rasulullah, kalau aku bersama dengan Anda dan aku bersama dengan para sahabatmu di masjid, aku merasa khusyuk sekali dan aku merasa ingat akhirat dan selalu mendambakan surga. Tapi ketika aku pulang ke rumah, berkumpul dengan ayah dan ibuku, berkumpul dengan saudara-saudaraku, berkumpul dengan keponakan-keponakanku, maka kadang aku seolah-olah lupa akhirat dan lupa akan kematian ya Rasulullah. Gimana ini ya Rasulullah? Maka kata Nabi, wahai Handolah, seandainya engkau selalu ingat akhirat dan selalu taat, maka engkau adalah malaikat. Tapi karena kau manusia, kata Nabi, sa'atan ya Handolah, sa'atan ya Handolah, sesaat berhiburlah, sesaat bergembiralah, sesaat berhiburlah, kata Nabi. Maka kita tidak dilarang untuk cari hiburan, asal jangan hiburan yang haram. Maka Handolah salah satu seorang sahabat yang kemudian dibanggakan oleh suku Aus. Jadi di Madinah itu ada dua suku terkenal, suku Khazraj dan suku Aus. Suku Khazraj dan Aus ini adalah suku yang terkenal. Mereka pandai memainkan senjata, mereka pandai membuat senjata, dan mereka paling pandai dalam strategi perang. Aus dan Khazraj. Dan kebetulan Handolah itu dari suku Aus, sehingga orang-orang suku Aus itu selalu membanggakan Handolah. Mereka membuat syair dengan mengatakan, minna ghasilul malaika fahuwa Handolah bin Abu Amir. Kata mereka, di antara kami suku Aus ada orang yang bernama Handolah. Dialah laki-laki yang dimandikan oleh para malaikat. Wa minna Asim bin Sabit. Di antara kami ada Asim bin Sabit. Man hufidho jasaduhu bin nahl. Dialah laki-laki yang oleh Allah Subhanahu wa taala jasadnya dijaga dengan kerumunan lebah. Dialah Asim bin Sabit. Kemudian orang suku Aus mengatakan lagi, wa minna Khuzaimah bin Sabit. Dan di antara kami ada seorang sahabat yang bernama Khuzaimah bin Sabit. Syahidun kasyahidain. Dia adalah satu orang yang persaksiannya berbanding dua orang. Jadi dulu kalau kita akan bersaksi Pak di pengadilan, atau menyaksikan jual beli, atau menyaksikan pernikahan, itu minimal dua orang saksi Pak. Dua orang saksi, harus dua orang. Atau ingin ada sumpah, ada apa, dengan dua orang saksi. Tapi untuk Khuzaimah bin Sabit cukup satu orang saja sudah cukup. Maka itu dibanggakan oleh suku Aus. Minna Khuzaimah bin Sabit. Di antara kami ada Khuzaimah bin Sabit yang satu orang kesaksiannya seperti dua orang. Kemudian suku Aus berkata, wa minna Sa'ad bin Mu'ad. Dan di antara kami ada Sa'ad bin Mu'ad, yang mana gugurnya dia di medan tempur menggoncangkan arasy Allah. Dan kematian Sa'ad bin Mu'ad dipersaksikan oleh 70.000 malaikat. Dan kemudian Rasulullah berkata kepada Sa'ad bin Mu'ad, wal inna likulli qabrin daghtatan, kata Nabi, sesungguhnya tiap kuburan itu mempunyai himpitan. Jadi setiap kita akan dihimpit oleh himpitan kubur. Hanya saja kalau kita hanya dihimpit biasa. Tapi kalau orang-orang kafir akan dihimpit sampai meremukkan tulang belulang mereka. Maka kata Nabi, inna likulli qabrin daghtatan, sesungguhnya setiap kuburan itu punya himpitan. Walau kana ahadun najian minhu naja Sa'ad bin Mu'ad. Kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, salah satunya adalah Sa'ad bin Mu'ad dari suku Aus. Kenapa Sa'ad bin Mu'ad ini begitu istimewa? Gugurnya dia di perang Khandaq menggoncangkan arasy Allah. Gugurnya dia di medan Khandaq disaksikan oleh 70.000 malaikat. Dan kemudian dia diselamatkan dari himpitan kubur.
ternyata Sa'ad bin Mu'adz ini mampu mengajak kaumnya satu kampung masuk Islam hanya dalam waktu satu malam. Hanya dalam waktu satu malam satu kampung masuk Islam semua, Pak. Hanya dengan Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini kebetulan dulunya adalah pemimpin dari suku Aus. Maka dia datang ketika dia sudah masuk Islam. Dia diislamkan oleh seorang sahabat yang kemudian yang merupakan delegasi pertama, Mus'ab bin Umair. Jadi ketika Mus'ab bin Umair datang, seorang pemuda mendakwakan Islam, oleh Sa'ad bin Mu'adz itu mau ditombak. Tapi kemudian Mus'ab bin Umair berkata, "Awatajlis fatasma, maukah kau duduk sebentar dan mendengarkan apa yang aku sampaikan?" Maka Sa'ad bin Mu'adz duduk. Kemudian dia mendengarkan tentang Islam. Setelah dijelaskan oleh Mus'ab bin Umair, maka Sa'ad bin Mu'adz kemudian berkata, "Bagaimana caranya saya masuk ke dalam agama ini? Agama yang bagus, agama yang luar biasa." Maka kemudian Mus'ab bin Umair berkata, "Kau mandilah yang bersih, pakai bajumu yang paling bersih, dan bersyahadatlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Maka dia pulang ke rumahnya, dia mandi, dia pakai baju terbaiknya, dan dia bersyahadat di hadapan Mus'ab bin Umair. Setelah dia bersyahadat di hadapan Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Sesungguhnya aku adalah kepala suku, dan di belakangku ada ribuan laki-laki dan perempuan yang kalau aku suruh mereka masuk Islam, mereka akan masuk. Ayo ikut aku ke kaumku." Maka datanglah Sa'ad bin Mu'adz kepada kaumnya. Dikumpulkan semua kaumnya malam itu juga. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Kalian tahu siapa saya?" Maka mereka berkata, "Qalu na'am, ya kami tahu engkau siapa. Zaimuna, engkau adalah pemimpin kami, orang terbaik kami, orang yang jujur, orang yang tahu tentang kebenaran dan keadilan." Maka dia hanya dengan beberapa kata saja, "Fa inna rijalukumun nisa wa antumud du'afa hatta tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Dia cuma berkata begitu aja. Malam hari ini, kata Sa'ad bin Mu'adz, laki-lakinya semuanya adalah banci dan perempuannya adalah perempuan yang lemah, kecuali kalian malam hari ini mau bersyahadat. Karena mereka nggak mau laki-lakinya dibilang banci dan tidak mau disebut perempuannya perempuan lemah, malam itu juga sekampung syahadat. Itu Sa'ad bin Mu'adz. Tidak mudah mengislamkan orang pada masa itu, Pak. Tapi Sa'ad bin Mu'adz hanya dengan perkataan begini aja, "Fa inna rijalukumun nisa wa antumud du'afa." Sesungguhnya laki-laki kalian adalah banci dan wanita-wanita kalian adalah lemah, kecuali kalian malam hari ini bersyahadat. Sekampung langsung bersyahadat. Itulah Sa'ad bin Mu'adz. Maka ada banyak keistimewaan yang terjadi pada perang Uhud ini, dan kemudian yang terjadi pada sahabat Rasulullah SAW. Maka di situ ada Hamdallah bin Abu Amir yang dimandikan oleh para malaikat. Di situ ada Asim bin Sabit yang dia dijaga jasadnya dengan lebah. Dan kemudian di situ ada Khuzaimah bin Sabit yang kesaksiannya seperti kesaksian dua orang. Dan di situ ada Sa'ad bin Mu'adz yang gugurnya dia di medan Khandaq menggoncangkan arsy Allah, dan kemudian disaksikan oleh 70.000 malaikat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita nanti dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Aqulu qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.